Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana warzuqna min ladunka yanfa'una. Rabbi faqihna faqih lana wa habibana وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا الراحمين. ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا واغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. Alhamdulillah, para jemaah yang dikasihi, yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah. Kasih sayang Allah kepada manusia, kata ulama ada dua. Kita perlu tahu ya, kasih sayang Allah kepada manusia ada dua. Kasih sayang umum, dalam bahasa Arabnya ammah. Kasih sayang khusus, dalam bahasa Arabnya khasah. Umum, bahasa Indonesia yang diambil pada bahasa Arab. Khusus, bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang diambil pada bahasa Arab. Kalau kita bicara masalah agama, banyak bahasa itu bahasa Arab yang menyerap ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Karena tidak ada kesamaannya dalam bahasa kita. Terpaksa diambil bahasa Arab. Kasih sayang Allah ada dua, umum dan khusus. Kasih sayang umum, Allah mengurus alam ini. Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin. Penguasa, pemilik, pencipta, pengatur, pencipta kemaslahatan, pengurus alam ini. Termasuk kita. Siapalah kita kalau kita berikan dengan Allah yang besar ini? Allah mengurus kita. Ngasih kita nyawa. Ngasih kita hidup. Ngasih kita bumi. Ngasih kita oksigen. Ngasih kita siang. Ngasih kita malam. Ngasih kita air. Ngasih kita kesehatan. Ngasih kita ilmu. Ngasih iman. Ngasih harta. Ngasih rumah. Ngasih kendaraan, ngasih negara, semuanya nikmat dari Allah yang patut kita puji, nikmat umum. Kemudian ada lagi nikmat khusus. Nikmat khusus nanti kita akan bicara insyaallah. Selawat dari salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks lain dikatanya ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Tengok ayat dalam surah Luqman. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Dalam wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Subhanallah. Ayat 20 surah Luqman halaman 413. Alam tarau, tidakkah kalian perhatikan? Artinya perhatikanlah. Jangan tidur saja. Jangan tak berpikir. Jangan tak bergerak. Jangan tunggu malaikat mau datang. Jangan tunggu terbaring di rumah sakit. Jangan tunggu di bawah ambulan. Jangan tunggu diangkat dalam keranda. Jangan tunggu di inna lillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Dan ma fis samawat. Termasuk planet-planet. Matahari, kalau tak ada matahari, tak ada kehidupan. Tak ada air. Tak ada cahaya.
Tak ada hujan, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada makhluk. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan nikmat yang ada di bumi, nikmat bumi, nikmat tanah, nikmat air, nikmat tumbuh-tumbuhan, nikmat binatang ternak, nikmat sayuran, dan lain-lain. Wa asbagha 'alaikum ni'amah. Allah limpahkan untuk kita ni'amah, nikmat-nikmatnya yang banyak. Zahiratan, yang zahir. Ni'amah itu nikmat bahasa Arab. Nah, masuk bahasa Indonesia juga. Nikmat. Zahirah, zahir. Wa batinah, batin. Nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir, nikmat yang nampak. Bisa diraba, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa didengar, bisa disentuh. Wa batinah, nikmat yang batin. Nikmat mau ke masjid. Itu nikmat batin. Ringan langkahnya ke masjid. Selesa bahagia duduk di masjid. Kata ahli hikmah, orang beriman di masjid seperti ikan dalam air. Dah keluar mau masuk lagi. Keluar mau masuk lagi. Bukan susah duduk di masjid. Orang beriman, orang hatinya hati masjid. Nah, tengok ayat dalam surah Taubah. Dulu dah sering dibilang, orang beriman itu hatinya hati masjid. Subhanallah. Surah At-Taubah ayat 18. Orang beriman, hatinya hati masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang rajin ke masjid itulah yang beriman. Berarti apa? Orang beriman hatinya hati masjid. Ini yang terbaca, terlihat dalam realitas real kehidupan zaman sahabat, kehidupan di zaman Rasulullah. Rasulullah, subhanallah, kemarin sudah disebut, ini disebut lagi ya, memanggil, menghimbau, menanya nama-nama orang yang tidak datang sholat subuh. Karena yang tak datang itu mungkin kurang dari 1%. Yang tak datang sebelum subuh kurang dari 1%. Yang hadir sholat subuh di zaman Nabi mengungguli, mengalahi orang yang hadir sembahyang hari raya di zaman kita. Bukan sembahyang Jumat, sembahyang raya. Subhanallah. Wa asbagha 'alaikum ni'amah. Allah melimpahkan nikmatnya untuk kita. Zahiratan wa batinah. Nikmat yang zahir, yang nampak. Nikmat yang batin, yang seharusnya nampak. Tapi kalau tak nampak nikmat yang batin, yang zahir saja nampak, itu masalah dia. Itu masalah. Tidak nampak dia datang ke masjid sebagai nikmat yang tidak dapat dibayar dengan harta benda, emas dan perak. Tidak nampak sama dia. Yang nampaknya uang 100 rupiah, 100 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 1000. Itu yang nampak sama dia. Yang zahir saja. Uang kertas yang nampak sama dia. Padahal kita semua tahu salat sunat fajar saja. Salat sunat sebelum subuh saja. Belum salat fardunya ya. Raka'atan fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus pada dunia dan segala isinya. Belum lagi salat fardunya. Bapak masuk masjid mau baca Quran sebelum sholat atau sesudah sholat. Satu ayat yang dibaca di masjid di pagi hari, subhanallah, nilainya
Zaman Nabi lah ya, zaman Nabi. Lebih bagus daripada seekor unta besar gemuk. Subhanallah. Kalau tengok di internet harga seekor unta zaman sekarang ada yang sampai 200 juta. Menyamai nilai kendaraan mobil. Kalau orang Malaysia bilang kereta ya. Mobil sini, kereta di sana. Mengalahi nilai mobil termahal, terbaru, termodern. Harga unta di negara Arab, unta yang termahal, mengalahi nilai harga mobil. Kalau kita datang ke masjid, mau tangan pegang Quran, mau baca Quran, nggak ternilai, nggak terbaca nilainya. Subhanallah. Ni'amahu zahiratan wa batinah. Nikmatnya yang zahir dan yang batin. Jadi wajarlah kita bersyukur kepada Allah. Mau hati ke masjid, mau duduk di masjid, tergantung hatinya di masjid, terpaut hatinya di masjid. Tanda Allah menyayanginya, kasih sayang khusus. Kasih sayang khusus kan, kasih sayang buat tadi ada umum, ada khusus. Jadi itu saja dulu ya. Kita tahu bahwa kasih sayang itu ada dua, ada umum, ada khusus. Umum, semua alam ini diurus Allah. Allah punya Rabbul Alamin yang kita puji selalu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb. Apa itu Rabb? Bisa diartikan dengan Tuhan? Tidak bisa. Rabb ini pencipta, Rabb ini pengurus, Rabb ini pemilik, Rabb ini pengatur. Rabb ini pencipta kemaslahatan. Tidak bisa diterima dengan Tuhan. Bacalah tafsir. Kalau kita bilang segala puji bagi Allah, Tuhan sekian alam, perlu direvisi lagi terjemahannya. Itulah kerja generasi sekarang, merevisi yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Innakum fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.